Kita di Muslim Update, Acuan TV, dan di segmen ini khusus di mana informasi akan dilengkapi dengan tausiah. Sudah bergabung bersama kita ada Ustaz Muhammad Arifin yang terhubung secara online. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Jimmy. Teman-teman sehat ya di studio ya? Insya Allah sehat Ustaz. Segar sekali Ustaz hari ini. Baik. Kita tidak sabar menantikan tausiah dari Ustaz, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi yang pertama ini Ustaz ya. Teman-teman di Mabes Polri menetapkan afiliator trading binary option dengan platform Quotex, Doni Salmanan yang menjadi tersangka. Polisi langsung menjebloskan influencer berusia 23 tahun itu ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Satu lagi afiliator trading binary option terjerat persoalan hukum setelah afiliator platform Binomo Indra Kusuma alias Indra Kens ditangkap dan ditahan Bareskrim Polri. Kini seorang afiliator serupa, Doni Salmanan, juga mengalami nasib yang sama. Untuk saat ini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Mabes Polri menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan Doni Salmanan sebagai tersangka dilakukan setelah pemuda yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich Bandung jalani pemeriksaan selama 13 jam. Hasil gelar perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi ahli serta saksi korban menguatkan dugaan keterlibatan pemuda berusia 23 tahun ini dalam tindak pidana yang disangkakan. Selain menyita barang bukti, penyidik juga langsung menjebloskan Doni Salmanan ke rutan Bareskrim Polri. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Sebelumnya polisi telah memeriksa 12 saksi terkait dugaan penipuan berkedok trading binary option. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah total kerugian dari belasan ribu korban dalam kasus tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Nah, itu dia. Semoga seluruh proses hukum dapat berjalan dengan baik agar para korban yang telah dirugikan mendapatkan keadilan, mendapat kembali hak-haknya. Nah, kita akan mencoba ke Ustaz. Ustaz, ngomong-ngomong soal korban, ternyata menurut laporan ada belasan ribu orang nih Ustaz yang tergiur dengar iming-iming yang bisa bukan balik modal, malah ini untungnya luar biasa. Kaya secara instan dengan cara investasi di platform yang diarahkan oleh tersangka tadi. Nah, menurut Ustaz, mungkinkah jika setiap orang ini menjadi kaya dengan cara yang super instan seperti itu? Terima kasih Mas Jimmy. Saya rasa sebetulnya mungkin hampir mustahil lah gitu. Bahkan kalaupun ada, ini jangan lupa nih, kadang-kadang orang di sini lupa nih, kalaupun ada orang kaya tiba-tiba mendapatkan harta karun di bawah tanah, itu saja kan zakatnya kan luar biasa, zakatnya sampai 20%. Berbeda dengan zakat biasa. Artinya apa? Itu kemungkinan itu sangat kecil, dan karena tidak ada upaya kerja untuk memperoleh harta itu, kekayaan itu, maka kemudian ininya menjadi besar gitu zakatnya. Jadi kalau kita mau analogikan hal-hal yang seperti ini, kaya instan gitu ya, kalau benar-benar kita bisa kaya instan dengan ini, sebetulnya kita harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% gitu. Tapi itu kecil sekali kemungkinan, itu hampir mustahil gitu ya, hampir mustahil. Nah, yang kedua begini Mas Jimmy dan teman-teman ya. Dalam Islam kekayaan ekonomi itu dibangun atas dasar kerja. Karya gitu ya. Yang mau kaya, mau punya uang ya harus bekerja, harus berkarya. Bukan atas dasar minta-minta gitu, apalagi berhayal mimpi modal kecil tapi mimpinya besar, itu enggak. Nah, dalam satu kesempatan dulu Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada seseorang yang sebetulnya badannya masih tegap, masih kuat, tapi kerjaannya meminta gitu. Jadi merasa dirinya lemah padahal masih kuat gitu. Itu oleh Rasul nggak diberi apa yang dia minta itu nggak diberi, malah diberi kapak untuk cari kayu. Nah, Rasul mengatakan
nih dengan cara kamu mencari kayu di hutan, lalu kayu itu kamu jual di pasar, dan kamu peroleh uang dari situ, itu kamu lebih mulia daripada kamu dapat uang dari hasil minta-minta itu. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita lihat kerja yang mungkin agak kasar ya, kerja mencari kayu di hutan atau kerja rendahan, kelihatannya itu ternyata mulia di sisi agama, dalam pandangan agama. Artinya kalau zaman sekarang ini mungkin maaf gitu, memulung lah gitu ya, yang harus mengorek-ngorek di kumpulan sampah, boleh jadi itu lebih mulia daripada orang yang meminta-minta atau ingin cepat kaya dengan cara seperti ini, yang akhirnya tertipu lah dan seterusnya. Toh banyak juga ternyata kita temukan orang yang dengan tabah memulung, dan benar tentu tidak dengan mencuri, kan pemulung juga kadang-kadang jadi kedok ya. Ada orang yang kedok secara lahirnya dia kelihatannya memulung, tapi diam-diam dia juga mencuri, itu kan ada. Tapi artinya bahwa Rasul sendiri sudah mengatakan bekerja keras seperti menebang kayu-kayu di hutan, kemudian kayu itu kita jual di pasar dan menghasilkan uang, itu jauh lebih terhormat, lebih mulia daripada kita memperoleh uang dari hasil minta-minta. Gitu. Jadi jangan pernah lah saya kira kita tergiur dengan janji-janji muluk-muluk, dengan kekayaan seperti yang dijanjikan oleh sebagian permainan uang semacam itu. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah memberi arahan kepada kita cara untuk kaya dengan seperti itu, gitu. Tidak pernah. Jadi saya kira memang tidak masuk akal kok bisa kaya secara instan itu gimana? Karena semua proses untuk menjadi kaya, untuk memperoleh uang itu kalau kita telusuri, hampir semuanya yang disabdakan oleh Rasul itu bermuara pada adanya kerja, adanya karya, adanya jasa yang ditukar, diperjualbelikan. Tidak ada kerja, tidak ada karya, tidak ada jasa yang kita perjualbelikan, ya tidak bisa, gitu, tidak bisa. Jadi Baik. jangan pernah mimpi seperti itulah saya kira. Ini singkat Ustaz, jika misalnya dalam perjanjian di awal semacam trading ini, si pemberi dana sudah siap dengan untung dan rugi. Misalnya apabila dia gagal, maka dia akan tidak memperoleh keuntungan. Seperti itu sebagainya Ustaz. Nah, apabila dia tidak mendapatkan keuntungan atau merugi tadi, apakah dia tetap memiliki hak untuk uangnya kembali Ustaz? Dalam pandangan Islam seperti apa? Ya sebetulnya kan itu kadang-kadang memang ada perjanjian ya, siap untuk tidak untung, rugi. Tapi kan kita harus lihat dulu, jangan-jangan ketika si nasabah lah katakan, nasabahnya itu dibuat perjanjian siap untuk tidak untung. Tapi jangan-jangan di balik itu si pemilik modal malah dia yang tidak siap rugi, akhirnya dia harus selalu untung. Itu kan berarti untung sepihak gitu. Nah, kan ada permainan yang semacam itu. Bandar umpamanya, bandar itu kan nggak mau rugi, dia maunya untung terus. Sementara orang yang bermain dengan dia diminta kamu harus siap untuk rugi. Kan enak sepihak gitu. Nah, itu enak sepihak, tidak enak di pihak lain gitu. Jadi saya kira semuanya dalam transaksi keuangan, transaksi jual beli dalam Islam itu harus ditanggung bersama. Untung dinikmati bersama, rugi juga ditanggung bersama. Dalam perdagangan kan jelas gitu, pembeli untung dapat barang yang dia inginkan, penjual untung dapat uang dan dapat laba dari hasil penjualannya. Itu jelas fair gitu. Tapi kalau untung sepihak dan sementara pihak lain dia diminta untuk sabar, tabah, jangan menuntut keuntungan, ya itu udah jelas dari awal mengarahkan orang mencari keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain namanya itu. Artinya Ustaz, terhadap aset yang disita oleh pemerintah, apakah korban-korbannya ini bisa menagih haknya kembali? Dalam Islam sebetulnya kalau sudah ada perjanjian siap untuk tidak menuntut, ya tidak boleh menuntut, karena kan perjanjian itu harus dipegang, yaitu perjanjian harus dipegang. Tetapi jika kemudian pemerintah yang berinisiatif untuk mengembalikan aset-aset yang disita itu kepada pemilik awal, itu tentu lebih baik, karena itu artinya melindungi nasabah atau melindungi orang-orang miskin. Itu saya kira jika benar ada aset yang disita oleh negara, sebaiknya negara mengembalikan itu, karena bukan kepada pemilik awal ya, bukan ini ya, pada si nasabah gitu, pada si nasabah. Karena itu akan melindungi hak-hak mereka, walaupun mereka sebenarnya sudah punya perjanjian gitu, Mas. Baik, kita doakan semoga proses hukum ini berjalan dengan lancar dan seadil-adilnya.